Dari sisi spesifikasi, OnePlus One memiliki prosesor 2,5 GHz quad-core Snapdragon 801 dengan Adreno 330. Kemudian resolusi layar Full HD 1080x1920, kamera belakang 13 megapiksel, kamera depan 5 megapiksel, RAM 3 GB, kemudian internal storage 64 GB. Juga mendukung beberapa sensor seperti acceleration, light, kompas, proximity, dan gyroscope. Dan berarti smartphone ini bisa digunakan untuk melihat virtual reality di Google Cardboard. Jadi secara keseluruhan, smartphone ini merupakan salah satu flagship yang ada di pasaran. Dengan spesifikasi yang tinggi dan didukung dengan RAM 3 GB dan internal storage yang sangat lega yaitu 64 GB, membuat smartphone ini memiliki kinerja yang sangat baik dan bisa terlihat dari skor di Antutu Benchmark sebesar 48.000 dan di atas rata-rata smartphone lainnya. Sehingga hal ini sangat menunjang pemakaian sehari-hari untuk multitasking, bermain game, dan penggunaan aplikasi sehari-hari. Dengan layar Full HD dan prosesor yang memakan daya yang besar, baterai sebesar 3100 mAh membuat smartphone ini cukup untuk digunakan sehari-hari, bahkan bisa tahan sampai 14 jam untuk pemakaian normal. Dari sisi desain, OnePlus One memiliki layar 5,5 inci dengan resolusi Full HD yang berarti kerapatan piksel mencapai 401 ppi. Dari sisi depan atas terdapat kamera 5 megapiksel, kemudian ada earpiece dan beberapa sensor. Di bagian bawah terdapat dual mono speaker, micro USB port, dan mikrofon. Kemudian di bagian kiri smartphone terdapat tombol volume dan tempat SIM card. Tempat SIM card ini bisa memiliki adapter nano dan micro. Kemudian dari sisi kanan terdapat tombol power yang menurut saya tidak terlalu kliki untuk ditekan. Kemudian di bagian atas terdapat 3,5 mm headphone jack dan mikrofon. Kemudian yang membuat smartphone ini unik menurut saya adalah bahan yang digunakan di bagian belakang, yaitu seperti amplas atau batu kali yang sangat kesat dan tidak terlalu licin sehingga tidak menimbulkan sidik jari. Di bagian belakang juga terdapat kamera 13 megapiksel dengan dual LED flash dan dengan logo OnePlus juga. Dan juga terdapat mikrofon. Menurut saya, smartphone ini memiliki daya tarik tersendiri dari sisi software. Kenapa? Karena smartphone ini berjalan di OS 5.0.2 dengan kustomisasi Cyanogen OS atau Cyanogen Mode. Cyanogen OS atau Cyanogen Mode ini sudah built-in di HP ini dan tanpa perlu Anda meroot atau melakukan kustomisasi ulang untuk HP ini. Jadi, karena ini adalah salah satu ponsel yang didukung penuh oleh Cyanogen OS, kita tidak perlu khawatir terhadap update software yang terjadi di masa depan, dan saya yakin hal ini akan terus membuat banyak orang suka dengan HP ini. Berbicara tentang Cyanogen OS, salah satu fitur yang paling membuat saya tertarik sekaligus bisa menambah fungsi dari smartphone ini adalah kemampuannya untuk mengubah tombol kapasitif di luar layar menjadi di dalam layar, yang berarti bahwa kita bisa memilih salah satu di antaranya untuk menavigasikan tombol back, home, dan recent apps. Hal ini menurut saya sangat baik dan menunjukkan bahwa Cyanogen benar-benar serius dalam meningkatkan dan menambahkan fungsi dalam sebuah smartphone Android. Dari sisi kamera, kita bisa lihat di sini bahwa Cyanogen memiliki aplikasi kamera bawaan dari HP ini. Dan kita bisa lihat di sini bahwa beberapa mode atau beberapa scene bisa kita ganti dengan meng-swipe up atau men-swipe down. Dan ada beberapa pengaturan setting seperti resolusi, kemudian shutter speed, dan quality. Hal ini menunjukkan bahwa kamera bawaan dari Cyanogen ini memiliki tingkat kustomisasi yang sama tingginya dengan tingkat kustomisasi fitur lainnya di HP ini. Dan secara kualitas, kamera ini memiliki kualitas yang cukup menurut saya, tidak terlalu baik dan tidak terlalu buruk untuk pemakaian sehari-hari, untuk penggunaan update di sosial media, untuk mengambil gambar saat liburan, atau mengambil gambar dengan objek-objek tertentu. Menurut saya cukup, karena ini adalah salah satu smartphone dengan kamera beresolusi tinggi. Selain itu juga kecepatan mengambil gambar dan kualitas kamera depan yang lensanya agak sedikit wide di bagian depan menurut saya menjadi hal yang baik di smartphone ini. Dan ini adalah beberapa contoh hasil dari pengambilan gambar dari smartphone ini, dan ada beberapa mode yang saya gunakan, dan pada dasarnya kamera ini bisa bekerja dengan baik
saturasi warna yang baik, kemudian fokus juga baik, auto exposure-nya juga baik. Jadi secara keseluruhan kamera ini bisa dikategorikan kamera yang cukup baik digunakan. Dan pada intinya smartphone ini memiliki kamera yang cukup untuk keperluan sehari-hari mengambil gambar melalui smartphone. Salah satu fitur yang penting menurut saya dalam smartphone ini adalah dari sisi pengambilan video. Pengambilan video ini bisa mencapai resolusi 4K, yang berarti bahwa smartphone ini memiliki kapabilitas yang sangat tinggi untuk merekam sebuah video. Walaupun tidak terlalu baik dalam mengatur fokus dan mengatur auto exposure, hal ini bisa ditolong oleh resolusi 13 megapiksel yang tinggi yang bisa menutupi semua kekurangan-kekurangan yang ada di dalam kamera ini. Kesimpulannya, dengan harga 4,5 juta rupiah saja, kita bisa mendapatkan HP ini dengan spesifikasi yang tinggi, kemampuan baterai yang baik, kamera yang baik, dan didukung oleh software yang baik oleh CyanogenOS. Saya rasa ini akan menjadi daya tarik tersendiri sekaligus menjadi nilai jual yang sangat membuat smartphone ini layak untuk dijadikan the best budget flagship smartphone di tahun 2014. Nah, itu dia video review dari saya tentang OnePlus One. Jika dari kalian ingin menanyakan sesuatu atau ingin berdiskusi tentang OnePlus One dan mungkin ada beberapa bagian yang tidak tercover oleh saya dalam video ini, silahkan komen di bawah. Kemudian jangan lupa like video ini jika kalian suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya.